Selamat hari Sabat pemirsa Hope Channel Indonesia di mana Anda berada yang menyaksikan siaran ini. Senang sekali pada hari Sabat ini boleh beribadah bersama-sama dan pada kesempatan ini kita akan mempelajari pelajaran rumah tangga. Pernahkah Anda berkunjung di salah satu tempat yang ada di Indonesia, yaitu namanya Taman Mini Indonesia Indah? Tempat ini berada di daerah khusus ibu kota Jakarta. Taman Mini Indonesia Indah ini mulai dibangun pada tahun 1972 dan diresmikan pada 20 April tahun 1975. Taman Mini Indonesia Indah dibangun sebagai suatu miniatur Indonesia. Karena di tempat ini di mana mewakili semua pengetahuan ragam seni, budaya dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Saudara mungkin sulit untuk pergi ke tempat-tempat yang ada di seluruh provinsi di Indonesia, tetapi melalui tempat ini akan bisa melihat langsung miniatur Indonesia. Pada hari Sabat ini kita akan mempelajari satu judul yang sangat penting sehubungan dengan rumah tangga. Nah, judul yang saya berikan pada Sabat ini adalah berbicara tentang rumah tangga adalah miniatur sorga di atas dunia. Rumah tangga adalah miniatur sorga di atas dunia. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 kita boleh baca di dalam Alkitab. Pemirsa yang memiliki Alkitab di rumah atau di mana saja boleh membuka bersama-sama. Dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan laut dan burung-burung di udara dan atas segala yang merayap di bumi." Dalam ayat-ayat ini menyebutkan bahwa Allah yang telah menciptakan, menjadikan rumah tangga atau keluarga yang pertama di dunia ini. Allah yang telah melembagakan rumah tangga. Dan itu adalah idenya sendiri. Ide yang sangat luar biasa. Di dalam buku Membina Keluarga Bahagia halaman 13 mengatakan demikian. Rumah tangga itu harus menjadi surga kecil di atas dunia ini. Rumah tangga itu harus menjadi surga kecil di atas dunia ini. Satu miniatur surga yang ada di dalam dunia ini melalui keluarga. Kita lanjut dalam kutipan ini. Katakan satu tempat di mana cinta kasih dipertumbuhkan, gantinya ditindas dengan sengaja. Kebahagiaan kita bergantung atas pemeliharaan cinta kasih, belas kasihan, dan ramah tamah yang benar terhadap satu dengan yang lain. Sangat luar biasa, rumah tangga menjadi surga kecil di atas dunia ini. Rumah tangga akan menjadi miniatur surga di atas dunia bila mana rumah tangga itu penuh dengan kasih, karena rumah tangga itu didasarkan pada Alkitab. Dan juga ada buku-buku rumah tangga yang menunjang
bahwa rumah tangga itu bisa menjadi miniatur sorga di atas dunia. Mari kita lihat dasar-dasar Alkitab bahwa rumah tangga itu menjadi miniatur sorga kecil di dalam dunia ini. Yang pertama, bahwa rencana Allah bagi rumah tangga. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal 2, dalam kitab Kejadian pasal 2 disebutkan ayat 18 sampai ayat ke-24. Di sana menyebutkan bahwa Allah menciptakan Hawa sebagai penolong yang sepadan bagi Adam. Kita lihat di sini bahwa rumah tangga yang Allah telah dirikan itu adalah merupakan sarana bagian daripada saling menolong satu dengan yang lain. Lalu kemudian di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 33 juga menggambarkan bahwa hubungan suami istri mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaat. Ini adalah satu hubungan yang sangat erat. Hubungan Kristus dengan jemaat. Hubungan yang sangat erat yang terdekat adalah rumah tangga atau keluarga. Dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang keempat menggambarkan bahwa ada berkat Tuhan yang ada di dalam setiap rumah tangga, setiap keluarga, bila mana keluarga itu takut akan Tuhan. Yang kedua, bahwa dasar Alkitab menyampaikan bahwa ada peran anggota keluarga. Mari kita lihat di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-25. Peran pertama suami. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Ia sebagai pemimpin rohani. Ia sebagai pelindung rumah tangga. Inilah dasar Alkitab. Peran daripada suami. Kemudian dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 pun mengatakan peran daripada seorang istri. Dia katakan di dalam ayat ini, istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Seorang penolong yang sepadan, pendidik utama anak-anak adalah seorang istri yang tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Peran yang selanjutnya dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3, ayat ini menggambarkan peran daripada anggota keluarga anak-anak. Dia katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ketaatan dan hormat mendatangkan berkat bagi setiap rumah tangga. Itulah dasar daripada Alkitab yang merupakan institusi yang telah Allah dirikan pertama di dunia, di Taman Eden pada waktu itu. Kemudian berdasarkan tulisan-tulisan buku-buku rumah tangga, buku-buku rohani, juga menyampaikan dasar-dasar untuk menyatakan rumah tangga itu. Yang pertama, rumah tangga sebagai tempat yang suci. Dalam buku The Ministry of Healing, halaman 349 berkata, rumah tangga Kristen adalah simbol dari rumah tangga di sorga. Sekali lagi, rumah tangga Kristen adalah simbol dari rumah tangga di sorga. Dalam rumah yang penuh kasih, pengaruh sorga dapat dirasakan. Sangat luar biasa pemirsa Hope Channel di mana saja Anda berada. Yang kedua, bahwa rumah tangga itu sebagai tempat pendidikan. Tempat pendidikan bagi anggota keluarga, bagi anak-anak. Sebelum dia keluar dari rumah, pendidikan pertama itu dapat didapatkan di dalam rumah tangga. Di dalam buku Child Guidance halaman 17 berkata demikian. Rumah tangga adalah tempat pendidikan pertama anak-anak. Disinilah mereka harus belajar tentang apa? Tentang kasih, tentang ketaatan, dan takut akan Tuhan.
Oh, mereka tidak dapat kita khawatir bila mana mereka nanti keluar dari rumah, bergaul di luar rumah mereka. Mereka telah dididik tentang kasih, tentang ketaatan, takut akan Tuhan. Para orang tua yang memiliki anak-anak seperti ini tidak perlu khawatir bila mana mereka pergi, keluar, bergaul di mana saja mereka berada. Dan yang ketiga, kasih sebagai dasar rumah tangga. Dalam buku Adventist Home halaman 50 mengatakan, kasih yang sejati akan menghasilkan keluarga yang bahagia. Sekali lagi, kasih yang sejati akan menghasilkan keluarga yang bahagia. Kasih tidak akan bertahan bila tidak dipelihara oleh doa dan firman Tuhan. Oh, dasar daripada rumah tangga. Di dalam buku Adventist Home halaman 50 mengatakan bahwa kasih yang sejati akan menghasilkan keluarga yang bahagia. Kasih tidak akan bertahan bila tidak dipelihara dengan doa dan firman Tuhan. Inilah miniatur sorga di dunia, yaitu keluarga. Di mana pemirsa Hope Channel dapat menikmati kebahagiaan di dalam rumah tangga. Kemudian kita boleh mempelajari juga bahwa ada prinsip-prinsip yang perlu kita renungkan bersama. Yaitu prinsip-prinsip ini akan membawa sorga itu ke dalam rumah tangga. Prinsip yang pertama adalah doa bersama. Rumah tangga yang berdoa bersama akan tetap bersatu. Sulit sekali untuk retak. Oleh karena apa? Oleh karena pertama ada doa bersama. Rumah tangga yang berdoa bersama akan tetap bersatu. Dan yang kedua adalah ibadah keluarga. Prinsip yang kedua adalah ibadah keluarga. Waktu teduh bersama menguatkan iman setiap anggota keluarga. Ada waktu yang teduh, baik pada waktu pagi, pada waktu petang. Anggota-anggota keluarga dikumpulkan bersama-sama. Di mana ada ibadah bersama. Ada pelajaran firman yang dibaca di sana. Sehingga ini akan menguatkan iman dari setiap anggota. Mengapa? Bisa saja sepanjang hari itu akan banyak tantangan-tantangan, cobaan-cobaan. Tetapi bila mana keluarga beribadah bersama di saat yang teduh, iman dikuatkan untuk menghadapi setiap tantangan-tantangan dari setiap anggota keluarga. Yang ketiga, adanya komunikasi terbuka dan penuh kasih. Yaitu jangan ada kebencian, celaan, atau kekerasan dalam kata-kata, sikap, dan perilaku. Ini dimulai di dalam keluarga. Kata-kata kebencian, celaan, kekerasan jangan ada di dalam rumah tangga kita, keluarga kita. Kata-kata kebun binatang tidak ada di dalam rumah tangga kita. Tetapi kata-kata yang penuh kasih satu dengan yang lain dapat terasa di dalam komunikasi suami istri, komunikasi antara ibu dan anak, ayah dan anak. Yang keempat, pengampunan. Kita perlu belajar memberi maaf seperti Kristus mengampuni kita. Rumah tangga tidak ada yang tidak punya persoalan. Tetapi perlu ada satu kata maaf. Satu dengan yang lain. Mungkin ada kehilafan, salah kata, dan tindakan. Tetapi bila mana perkataan maaf ini selalu ada, maka ini menggambarkan
bahwa Kristus yang mengampuni itu ada di dalam setiap anggota keluarga. Yang kelima, teladan Kristus. Jadikanlah Yesus sebagai pusat dan model utama dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Kristuslah yang menjadi pusat kehidupan, model utama dalam kehidupan rumah tangga. Jangan jadikan suami menjadi pusat, istri atau anak-anak, tetapi menjadikan Kristus sebagai pusat di dalam kehidupan rumah tangga itu. Itulah prinsip-prinsip di mana sorga akan dibawa ke dalam rumah tangga. Sangat penting, boleh diterapkan oleh pemirsa Hope Channel sehingga akan menjadi berkat di dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Tentu saja ada harapan Tuhan atas setiap rumah tangga atau keluarga pemirsa Hope Channel yang sementara menyaksikan akan siaran ini. Rumah tangga adalah tempat pertama di mana karakter Kristus dibentuk dan dinyatakan. Bila mana rumah tangga mencerminkan kasih dan prinsip Kristus, maka itu adalah sorga kecil di dunia yang berdosa ini. Dalam buku Adventist Home halaman 15 berkata begini. Rumah yang dipenuhi dengan Roh Kristus akan menjadi tempat yang paling menarik di bumi. Sebuah gambaran kecil dari sorga. Tempat yang menarik itu ada rumah tangga di mana Kristus hadir, di mana Roh Kristus hadir dalam setiap anggota keluarga, kepala keluarga, ibu rumah tangga. Menjadi hal yang menarik. Kemanapun kita pergi, kita pasti akan pulang ke rumah. Oleh karena tempat itu, tempatnya menyenangkan, menarik. Namun ingat, kita bukan hanya berada di miniatur sorga di dunia ini. Tetapi kita benar akan selalu rindu untuk pulang ke rumah Bapa sorga ketika Yesus datang kembali. Ada janji Tuhan. Ada janji Tuhan, sahabat ini kita boleh miliki melalui rumah tangga. Rumah pengharapan kita. Dalam Yohanes 14 ayat 1-3 berkata. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ. Untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah harapan Tuhan. Inilah janji Tuhan. Bahwa bukan hanya sorga kecil di dunia ini, tapi Tuhan sediakan tempat yang sungguhnya itu sorga yang Tuhan telah sediakan. Dan Tuhan mau supaya di mana Tuhan berada, saudara pemirsa Hope Channel di mana saja berada, juga turut berada bersama-sama pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita berada di rumah pengharapan sorga yang indah yang Tuhan telah janjikan itu. Pemirsa Hope Channel yang berada di mana saja, hari Sabat ini kita boleh bersyukur. Oleh karena kita boleh menerima berkat dari mana rumah tangga yang Tuhan telah lembagakan pertama kali. Dan Tuhan mau supaya mari kita menjaga itu sebagai rumah tangga yang boleh penuh dengan cinta kasih yang menggambarkan satu kali kelak kita berada di dalam kerajaan sorga yang Tuhan telah sediakan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu pada sahabat ini. Saya doakan kiranya Tuhan senantiasa memberkati pemirsa Hope Channel di mana saja Anda berada. Shalom.